Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kewajiban tugas besar ilmu sosial dasar, saya Zainal Fauzi akan membahas kondisi dan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan mental beserta solusinya. Di mana pada video tugas besar 2 ini saya telah melakukan wawancara singkat secara daring dengan seorang dokter yang mempunyai background akademik di bidang public health yang juga sebagai salah satu pengamat kesehatan mental di Indonesia, Dr. Vika Ainuriskina MPH. Berikut adalah cuplikannya. Baik, selamat malam Ibu Dr. Vika Ainuriskina. Seperti yang saya sebutkan di email saya sebelumnya, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan opini Ibu sebagai salah satu pengamat kesehatan mental di Indonesia, khususnya daerah DKI Jakarta, di mana kasus kesehatan mental tersebut diamati telah meningkat sejak pandemi COVID-19 yang terjadi tidak hanya di Indonesia malah, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Dan tentu saja saya juga meminta opini Ibu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan baik itu dari pemerintah maupun dari organisasi terkait. Bisa saya mulai Ibu wawancaranya? Silakan Pak Zainal. Pertama, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini, awareness tentang kesehatan mental pun sudah meningkat di Indonesia secara umum. Kalau kita lihat sekitar 5 tahun yang lalu, kalau di Indonesia membicarakan kesehatan mental itu atau orang dengan gangguan jiwa ya, seperti itu sama dengan gitu. Padahal kalau kita ngomong kesehatan mental, belum tentu tuh sakit jiwa. Bisa jadi dengan oke nih kondisi mentalnya sedang tidak fit, tidak 100% tenang gitu kan. Itu juga kita sebut sebagai ada gangguan kesehatan mental. Kalau sekarang kondisinya dengan pasca COVID ya, orang-orang di saat COVID lebih banyak waktu dihabiskan untuk melihat ke diri mereka sendiri, bukan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga orang mulai banyak berpikir nih, apakah saat ini secara mental saya itu sehat? Sebenarnya saya punya masalah atau tidak? Mungkin lebih gampang kalau saya ilustrasikan dengan kondisi fisik ya. Ketika orang yang udah kecapean tapi masih dipaksa untuk bekerja, ujung-ujungnya pasti akan jatuh sakit. Karena dia menghiraukan di tanda-tanda sebelumnya, badan saya butuh istirahat. Mental kita juga sama. Ketika kita merasa, enggak nih saya nggak apa-apa, saya paksa kerja lagi, tanpa benar-benar dirasakan, itu nantinya akan berakibat lebih buruk. Kalau memang sudah mengganggu fungsi sehari-hari nih, pikirannya selalu negatif, mengganggu pekerjaan, artinya sudah saatnya mencari pertolongan yang lebih serius. Bisa ke psikolog untuk tahap awal gitu kan. Yang tahap berikutnya kalau memang tidak bisa di psikolog, maka perlu dipertimbangkan juga untuk pergi ke psikiatri. Tapi yang penting dilakukan secara bertahap, seperti itu. Kalau opini saya sekarang pemerintah sudah mulai bergerak ke arah sana, lebih spesifik. Kalau dulu itu hanya supportnya hanya untuk kondisi tertentu, yaitu contohnya ibu hamil. Support kesehatan mental ibu hamil itu sudah dari beberapa tahun yang lalu mulai digalakkan sebagai satu keseluruhan program untuk mendukung ibu hamil ya, supaya tidak depresi gitu kan. Pasca kehamilan juga tidak depresi, itu sudah ada. Untuk saat ini pemerintah sepertinya sedang mulai mencoba untuk bergerak ke kalangan yang lebih luas lagi. Karena ini juga termasuk salah satu SDGs goal. Saya lupa kalau nggak nomor 2, nomor 3, itu adalah tentang kesehatan termasuk kesehatan mental. Yang paling terasa adalah satu hal menurut saya, bahwa membicarakan kesehatan mental atau waktu untuk diri sendiri itu bukan lagi hal yang tabu. Sebelumnya tuh kesannya seperti tabu lah kalau orang bilang, iya nih, kayaknya saya lagi agak stres gitu. Itu sudah dipandang sangat negatif gitu kan sebelumnya, kayak, masa gini aja stres gitu. Kalau sekarang orang lebih terbuka untuk membicarakan hal tersebut. Walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan juga bahwa itu hanya dijadikan jargon. Ya karena termnya lagi banyak dipakai nih, jadi sedikit-sedikit ngomong, ini saya stres nih, saya depresi nih, padahal ya mungkin sebenarnya nggak seberat itu. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah saat ini orang mulai terbuka untuk membicarakan hal tersebut, orang yang mendengarkan pun lebih terbuka juga, tidak langsung judge gitu, kayak ini sih ngeluh aja gitu. Disitulah yang perlu kita apresiasi. Tentunya, upaya dalam menangani isu sosial yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental tidak hanya semerta-merta usaha dari pemerintah, organisasi psikologi dan kesehatan, dan counseling center saja. Namun peran masyarakat Indonesia yang bersedia merubah stigma-stigma negatif terhadap gangguan kesehatan mental lah yang juga pantas diapresiasi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.